akan belajar mengenai partnership liquidation ya. Sebelumnya saya ingin review sedikit ya. Waktu kalian tingkat 1 itu kan belajar partnership ya, dari pembentukan, kemudian pembagian kalau ada laba ya maupun ada loss, pembagiannya seperti apa, dan juga ketika ada partner yang baru masuk atau partner yang lamanya keluar ya. Sudah pernah semua di tingkat 1 ya, semoga tidak lupa. Nah, di partner di AKL ini ya sebenarnya sequence ya. Di chapter 16-nya yang di buku BIMS itu mengenai pembentukan dan juga profit dan loss sharing, dan juga kalau ada partner baru masuk atau partner lama keluar gitu ya. Nah, di chapter 17-nya kita fokusnya di likuidasi. Nah, likuidasinya bedanya apa sih dengan waktu prinsipal gitu ya. Ketika di principal accounting ini teman-teman belajar secara sederhana ya, itu hanya simple liquidation. Nah, berarti yang di chapter 17 nanti kita fokusnya yang di apa? Rumit liquidation gitu ya. Nah, tidak simpel lagi ya. Ada nanti acuan-acuan untuk menilai ya bagaimana pembubaran dari persekutuan gitu ya. Oke. Nanti di chapter 17 ini kita akan coba memahami aspek legal atau itu ya, kita overview sedikit saja bagaimana sih proses terkait likuidasi partnership ya, dari sisi accounting-nya apa saja yang dilakukan. Kalau mungkin secara hukum detailnya teman-teman belajar di hukum bisnis ya atau hukum dagang. Nah, kemudian sebelum kita nanti ke yang rumit liquidation ya, kita akan menghitung ya dan melakukan pencatatan likuidasi bagaimana kalau menggunakan yang simple liquidation ya, yang teman-teman sudah pelajari di principle accounting ya. Selanjutnya selain dengan yang simple gitu ya, nanti kita akan menggunakan yang namanya safe payment schedule dalam rangka melakukan likuidasi ya. Dan nanti ketika proses likuidasi bisa jadi tidak serta-merta dalam satu periode itu selesai ya. Bisa jadi likuidasi itu prosesnya perlu waktu berbulan-bulan ya. Maka kita akan melakukan yang namanya likuidasi bertahap. Nah, bagaimana perhitungan safe payment schedule ini terhadap likuidasi bertahap ya. Selanjutnya, nah selain dengan safe payment schedule ya dalam melakukan likuidasi bertahap, kita juga bisa melakukan menggunakan yang namanya cash distribution plan ya. Dan yang terakhir bagaimana ketika likuidasi dalam kondisi partnership atau partnernya ini benar-benar insolvent atau bangkrut ya. Bahkan kas yang dipunyai gitu ya oleh perusahaan itu nggak cukup gitu ya, nggak cukup untuk nutup utang-utangnya. Nah, itu seperti apa ya. Nah, secara umum ya, ketika likuidasi apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama, kita akan mengkonversi atau menjual seluruh aset non-kasnya agar menjadi kas. Kemudian ketika proses konversi atau proses penjualan aset non-kas itu bisa jadi ada keuntungan atau ada kerugian. Nanti keuntungan atau kerugian ini akan kita assign gitu ya, akan kita perhitungkan sebagai penambah ya. Kalau terjadi untung atau gain berarti akan menambah modal dari masing-masing partner. Kalau ternyata dari penjualan itu rugi, maka akan kita kurangkan dari modal masing-masing partner. Kemudian bisa juga terjadi adanya biaya terkait proses likuidasi ya. Nah, setelah kita mengkonversi aset non kas menjadi kas ya, berarti perusahaan memiliki kas ya. Kas itu akan kita gunakan lebih dahulu untuk melunasi seluruh utang ya, seluruh kewajibannya diselesaikan. Baru kalau masih ada sisa kas, kita akan mendistribusikan kas kepada partner ya, sesuai dengan saldo akun modal masing-masing. Nah,
Asumsi atas proses likuidasi yang ini, asumsinya bisnisnya dalam kondisi solvent, ya. Solvent ini artinya apa? Berarti partnership bisa melunasi utang-utang jangka panjangnya, ya. Kemudian partner memiliki ekuitas, ya, memiliki ekuitas itu net asetnya, ya, nilai saldo modalnya itu positif gitu ya, tidak negatif semua, ya, tidak defisit semua, ya. Kemudian tidak ada pinjaman partner, artinya antara partner dan partnership tidak terlibat utang piutang, ya. Dan seluruh aset yang telah dikonversi menjadi kas, ya, itu setelah tadi untuk pembayaran setelah pembayaran hutang, maka sisanya akan didistribusikan kepada partner. Ini konsep umum proses likuidasi. Nah, tadi urutannya, ya, setelah memperoleh kas, ya, dari aset non kas, bayar utang dulu, ya. Jadi yang punya klaim utama terhadap usaha, ya, terhadap bisnis itu adalah kreditur. Baru setelah kreditur itu haknya ditunaikan, maka para partnernya memperoleh hak, ya, kalau masih ada sisa kas, ya. Nah, terkait proses likuidasi yang sederhana, saya akan gunakan slide yang lain, ya. Ini saya stop share. Likuidasi partnership yang sederhana, ya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Partnership akan menjual seluruh aset non kas, ya, untuk dikonversi menjadi kas dan mengakui adanya gain dan loss, ya, kalau ternyata ada selisih antara nilai buku dari aset non kas dan kas yang diperoleh dari penjualan. Selanjutnya kita akan mengalokasikan gain atau loss sebagai penambah atau pengurang modal masing-masing partner. Kemudian yang ketiga, kita akan membayar seluruh liabilitas dari partnership. Kemudian yang keempat, kita akan mendistribusikan sisa kas kepada para partner sesuai dengan saldo modal masing-masing. Contoh untuk pembubaran yang sederhana, ya. Misalkan di sini ABC Company akan dilikuidasi, ya. Berikut posisi neraca sesaat sebelum pembubaran, ya. Posisi asetnya, ya, terdiri dari kas, ya. Kasnya ini punya $5.000. Untuk aset non kasnya terdiri dari peralatan, kemudian inventory dan juga piutang. Selanjutnya di sisi pasifannya, ya, modalnya si Adi, ya, jadi ABC Company ini terdiri dari Adi, Budi, dan Caca, ya. Modalnya Adi 15.000, modalnya Budi 17.800, dan modalnya Caca 1.200. Kemudian utang yang dimiliki oleh partnership ini terdiri dari notes payable dan account payable, ya. Totalnya 31.000. Dari yang posisi neraca sesaat sebelum likuidasi, ini selanjutnya, ya, misalkan dari aset non kasnya, ini total aset non kasnya kan berarti kalau kasnya 5.000, total asetnya 65.000, berarti total aset non kasnya adalah 60.000, ya. Nah, nilai buku dari aset non kasnya adalah 60.000. Misalkan laku terjual 75.000. Ya, laku terjual 75.000, ya. Berarti kas yang diterima 75, nilai bukunya 60.000. Berarti nanti ada gain, ya. Nah, ada gain 15.000, ya. Gainnya nanti ini akan kita alokasikan sebagai penambah modalnya Adi, Budi, dan Caca dengan perbandingan income ratio. Nah, misalkan di sini income ratio-nya adalah 3:2:1, ya. Maka yang pertama, ya, kita ini akan jurnal dulu pada saat penjualan aset-aset tetap, ya. Aset non kas, aset non kas, bukan hanya aset tetap, ya. Kasnya yang diperoleh 75.000, kemudian kita akan menghapuskan piutang, menghapus inventory, dan menghapuskan peralatan, ya. Akumulasi depresiasinya akan kita debit, kemudian kita akan mengkredit, ya, account receivable, inventory, dan equipment.
Selisihnya kredit ya kita akui sebagai gain ya, gain on realization senilai 15.000. Nah, gain yang ini nanti kita alokasikan ke Adi, Budi, dan Caca ya. Karena gain berarti akan menambah modal ya, modalnya bertambah ya. Jadi kita akan mengalokasikan gain ya, gainnya kita hapuskan, kita debit gain on realization 15.000. Kemudian modalnya Adi akan bertambah 3 bagian ya. Perbandingannya berarti kan ini pakai ini ya, 3:2:1 ya. Modalnya Adi akan bertambah 3/6 kali 15.000. Modalnya Budi bertambah 2/6 kali 15.000. Dan modalnya Caca bertambah 1/6 kali 15.000 ya. Selanjutnya nah, tadi ada kas dari penjualan aset non kas ya. Dari penjualan aset non kas tersebut kita memperoleh kas, dan yang pertama untuk bayar utang ya. Utangnya ABC Company ini terdiri dari 15.000 notes payable dan 16.000 account payable ya. Ini akan kita lunasi ya. Notes payable-nya akan kita debit 15.000, account payable-nya kita debit 16.000, dan ABC Company mengeluarkan cash senilai 31.000. Selanjutnya kita akan menghitung ya saldo kasnya ya, saldo kasnya ya. Saldo kasnya, saldo awalnya 5.000, kemudian dari hasil penjualan aset non kas tadi menerima 75.000, dan untuk bayar utang 31.000. Sehingga net kasnya ini saldonya masih 49.000 ya. Lalu kita akan menghitung saldo modal masing-masing partner. Modalnya Adi, saldo awalnya 15.000. Kemudian ada tambahan 7.500 dari alokasi gain tadi ya, sehingga saldonya Adi 22.500. Saldonya Budi, saldo awalnya 17.800, kemudian ditambah 5.000 dari pembagian gain. Maka saldonya Budi menjadi 22.800. Saldonya Caca awalnya 1.200, kemudian bertambah 2.500 dari pembagian gain, sehingga saldonya Caca 3.700 ya. Nah, saldo kas ini ya, sisa saldo kas ini akan dibagikan kepada para partner sesuai dengan saldo modal masing-masing. Berarti akan dibagikan kepada Adi 22.500, kepada Budi 22.800, dan kepada Caca 3.700 ya. Kalau di jurnal berarti modalnya Adi kita kembalikan ya 22.500, modalnya Budi kita kembalikan juga 22.800, dan modalnya Caca kita kembalikan 3.700. Kasnya kita habiskan ya 49.000. Maka saldo dari seluruh akunnya, nah dari seluruh akun-akun yang dimiliki oleh ABC Company, saldonya akan 0. Nah, ini maka otomatis partnership ABC akan bubar. Kemudian berikut disajikan ya schedule of cash payment atau schedule of partnership liquidation ya. Kita akan sajikan seperti ketika teman-teman menyusun persamaan akuntansi ya. Harta sama dengan utang plus modal ya. Pertama kita sajikan dulu saldo sesaat sebelum likuidasi ya. Saldo kasnya 5.000, kemudian saldo aset non kasnya ya 60.000 ya. Utangnya 31.000 ya. Modalnya Adi 15.000, modalnya Budi 17.800, dan modalnya Caca 1.200 ya. Kemudian penjualan aset tetapnya ya. Kas yang diperoleh 75.000, kemudian kasnya ini digunakan book value ya, nilai book value dari aset non kasnya 60.000, ini seluruhnya terjual. Saldo dari aset non kasnya akan 0 ya. Saldo total kasnya menjadi 80.000. Gain yang selisih ini ya, selisih antara kas yang diperoleh dan nilai buku dari aset tetap, dari aset non kas ya, itu akan kita alokasikan sebagai penambah modal tadi ya.
Adi bertambah 7.500, Budi bertambah 5.000, dan Caca bertambah 2.500. Ya. Saldo utangnya masih tetap ya, ini belum dilunasi, masih 31.000. Ini modalnya berubah setelah penambahan alokasi GIN. Berikutnya bayar utang ya, bayar utang ini saldo liabilitiesnya kita habiskan ya, jadi 0 ya. Kasnya akan berkurang ya, berkurang 31.000 ya, menjadi 49.000 ya. Kasnya ini nanti akan kita bagikan ya nih kepada Adi 22.500, kepada Budi 22.800, dan kepada Caca 3.700. Maka seluruh saldo ya akan 0 ya. Nah, ini otomatis partnership-nya bubar. Ya, ini kalau dengan simple liquidation ya. Dan kondisi dari masing-masing partnernya solvent ya. Ini masih positif nih ya. Ini seluruhnya masih positif. Kalau salah satu mengalami defisiensi gimana? Kalau ini kan nggak ada nih, tidak ada yang mengalami capital defisiensi. Nah, kalau salah satu mengalami defisiensi, misalkan si Caca ya, misalkan si Caca ya, ini misalkan pas jual loss gitu ya, pas jual loss sehingga di sini dikurangi 2.500, maka saldonya Caca 1.200 ditambah 2.500 ya, berarti saldonya Caca menjadi minus 1.300. Nah, ketika saldo salah satu partner ini mengalami defisiensi, ya, maka kemungkinannya dua. Apakah si Caca mampu bayar ke partnership, ya? Kalau si Caca bayar ke partnership, berarti nanti kasnya partnership akan bertambah ya, akan bertambah 1.300. Kemudian modalnya Caca dari yang minus 1.300 ditambah 1.300 jadi 0. Ya, jadi Cacanya bayar nih, bayar ke partnership. Partnershipnya menerima kas dari Caca untuk menambah modalnya dia agar nggak minus lagi, ya, agar menjadi 0. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Cacanya nggak mampu bayar, ya. Caca nggak bayar. Nah, kalau Caca nggak bayar, ya, maka nanti defisiensinya ini akan ditanggung oleh Adi dan Budi sesuai dengan income ratio, ya. Adi menanggung 3 bagian, Budi menanggung 2 bagian, gitu ya. Jadi mengurangi modalnya Adi dan Budi. Kalau si Caca nggak mampu bayar capital defisitnya sama ya yang di bukunya Kiso. Tadi ya saya menjelaskan pakai slide-nya Kiso ya, agar kalian teringat kembali apa yang sudah kalian pelajari di tingkat 1 ya. Konsepnya sama dengan yang di bukunya BIMS ya untuk yang likuidasi sederhana ya. Dasarnya nanti ketika ada gain atau loss adalah income ratio. Kemudian kita akan mengabaikan salary, bonus maupun interest allowance ya. Untuk salary, bonus, dan interest allowance ini ketika bagi profit ya, kalian kan mengenal apa? Mengenal misalkan para partnernya dapat gaji gitu ya, atau dapat bonus ketika ada si apa partner baru masuk atau ada partner lama keluar ngasih bonus gitu ya, itu juga ada. Atau interest allowance yang dasarnya misalkan persentase dari saldo modal awal masing-masing. Berikutnya kalau masih ada sisa baru dibagikan berdasarkan income ratio gitu ya. Nah, itu ditetapkan di awal ya ketika pembentukan partnership ya. Nah, tapi ketika pembagian ini pembagian sebentar. Nah, jadi dasarnya adalah income ratio ya ketika membagikan gain atau loss
baru nanti sisa kasnya itu kasnya yang dari penjualan di untuk bayar utang, selisih kasnya akan dibagikan kepada para partner sesuai dengan saldo modal akhir masing-masing. Jadi pas pembagian akhir bukan lagi dengan income ratio ya, tapi menggunakan saldo akhir masing-masing partner. Ya. Berikutnya, ini sama seperti tadi ya, statement of cash payment atau statement of partnership liquidation ya. Kemudian ini tadi kalau misalkan ada salah satu partner yang mengalami capital defisiensi ya, bisa dengan cara dia mampu membayar kepada partnership ya, mengkontribusi, atau kalau tidak mampu berarti saldo debitnya atau capital defisiensinya ditanggung oleh partner yang lain. Ya. Ini mengenai likuidasi yang sederhana. Nah, sekarang fokus kita ke yang ini nih. Nanti yang safe payment dan cash distribution plan. Nah, setidaknya yang safe payment ini selesai ya. Nah, apa ini safe payment ya? Safe payment itu adalah distribusi cash yang akan diberikan kepada partner ya, di mana nanti setelah diberikan kepada partner itu dijamin bahwa kasnya yang sudah diberikan itu nggak akan ditarik kembali ya. Misalkan masih ada utang gitu ya, ada utang atau kewajiban partnership ya. Sini dong ditarik lagi gitu ya, ayo bayar lagi gitu ya untuk menutupin utang ya. Jadi enggak. Jadi ini menggunakan yang namanya nanti safe payment schedule ya. Untuk asumsi yang safe payment schedule, ini seluruh partner dianggap insolvent secara individu. Artinya para partnernya itu dianggap tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya ya. Dan untuk aset non kasnya ini asumsi kita tidak akan terjual gitu ya, tidak akan terjual atau kemungkinan rugi ya, kemungkinan rugi. Kalau yang di konsep yang simple liquidation tadi kan bisa untung, bisa rugi juga gitu ya. Tapi kalau menggunakan yang safe payment schedule ini kita asumsikan kemungkinannya rugi ya, possible loss atas aset non kas. Dan kemungkinan juga akan ada biaya tambahan ya untuk kas yang keluar terkait biaya likuidasi. Nah, itu asumsi-asumsi untuk menyusun safe payment schedule. Nah, nanti apa saja yang dilakukan ya untuk menghitung safe payment schedule? Kita akan mulai dengan menyajikan ya saldo modal para partner ya, itu akan kita netkan gitu ya. Jadi misalkan si partnernya ini punya piutang atau punya utang kepada partnership, maka akan kita hitung netnya ya. Kalau dia punya utang, berarti nanti modalnya akan dikurangi dengan utangnya dia. Kalau si partner punya piutang, maka akan ditambahkan ke modalnya dia, ya. Jadi akan dihitung secara neto. Nah, selanjutnya kita tadi mengasumsikan bahwa seluruh aset non kasnya itu rugi. Ya, nanti ruginya ini akan kita distribusikan kepada para partner, ya, sesuai dengan income ratio, ya. Dan kemudian kalau ada tadi ada tambahan loss ya, other possible loss ya, terkait biaya likuidasi itu juga nanti akan didistribusikan ya kepada para partner dengan income ratio juga. Nah, setelah kita menghitung ya saldo modal partner, kemudian dikurangi pembagian rugi aset non kas, dikurangi lagi dengan pembagian rugi dari tambahan kerugian yang lain. Nah, misalkan nanti ada partner yang saldo modalnya itu jadi minus. Ya, jadi minus. Nah, nanti untuk saldo modalnya yang minus ini nanti akan ditanggung atau akan di offset gitu ya, akan ditutup oleh modal para partner yang lain. Ya. Itu nanti prosedurnya untuk menyusun yang namanya safe payment schedule. Nah, safe payment schedule ini ya, pembayaran yang aman gitu ya, ini akan dilakukan, akan dibayarkan kepada partner setelah kewajiban kepada krediturnya itu dibayarkan. Jadi tetap ya, yang punya klaim hak utama itu adalah kreditur. Ya. Nah, contoh untuk penyusunan safe payment schedule.
Misalkan di sini partnership BMN ya, memiliki saldo sebagai berikut ya. Saldo kasnya 80.000 ya, $80. Kemudian loan to max $10. Nah, kalau ada loan to max, kita lihat modalnya max ya. Modalnya max 70. Ini berarti ini kan piutang ya, piutangnya partnership. Kalau partnership punya piutang, berarti max-nya punya hutang. Sehingga nanti kalau dinetokan ya, modalnya max menjadi 70 dikurangi 10 ya, menjadi 60 netnya. Kemudian untuk aset non kasnya di sini memiliki land dan building ya. Ini totalnya 160. Selanjutnya ada utangnya partnership ya. Ada loan payable to none sebesar $20. Artinya apa? Ini berarti BMN ya, si partnership punya hutang kepada NAN. NAN punya piutang kepada BMN. Sehingga kalau dinetokan nanti modalnya NAN akan menjadi 110 ditambah 20 ya. Jadi modalnya NAN kalau dinetokan menjadi 130 ya. Kemudian modalnya BAS 50, modalnya Max tadi netonya 60 ya. Dan modalnya NAN netonya 130. Nah, kita akan menyusun safe payment schedule ya. Pertama kita akan menetokan modal masing-masing partner, kemudian kita mengasumsikan bahwa untuk aset non kas itu kemungkinannya adalah rugi dan terdapat other loss lainnya ya. Ini $10. Ini biasanya untuk biaya likuidasi. Ya. Selanjutnya, kalau misalkan ada partner yang saldo modalnya nanti minus ya, akan kita redistribute ya minusnya ini atau lossnya ini kepada partner yang lain. Ini bentuk dari safe payment schedule ya. Tadi kita akan sajikan dulu ya untuk ekuitas secara neto ya. Saldonya BAS $50, saldonya Max ya $60 dan saldonya NAN $130. Income rasionya 50% banding 30% banding 20%. Kemudian kita asumsikan loss yang pertama tadi loss atas non kas aset ya. Loss atas non kas aset. Total non kas asetnya tadi 160. Nah, loss ini kita kasih tanda kurung ya. Kemudian loss yang 160 ini akan kita alokasikan ya ke BAS 50 ya. Jadi nanti modalnya BAS akan berkurang 50% kali 160 ya, akan berkurang 80. Modalnya Max akan berkurang 30% kali 160 ya, akan berkurang 48 dan modalnya NAN akan berkurang 20% kali 160 ya, akan berkurang 32. Berikutnya untuk tambahan loss tadi yang $10. Ini juga akan kita alokasikan ke BAS 50%, ke Max 30% dan NAN 20% ya. Sehingga modalnya BAS berkurang $5, modalnya Max berkurang $3 dan modalnya NAN berkurang $2. Nah, kita hitung dulu ya. Modalnya BAS nih 50 kurangi 80 kurangi 5 menjadi minus 35. Modalnya Max $9, modalnya NAN $96. Ini berarti ada loss ya, nah, ada saldo modal yang negatif dari BAS. Ini nanti akan kita offset ya, akan kita tutupi dengan mengurangi saldo modal partner yang lain. Nah, ini agar 0, maka modalnya BAS akan kita tambah 35. Nah, tambahan modal BAS 35 ini akan ditanggung oleh Max ini 30 bagian, akan ditanggung oleh NAN 20 bagian. Ya. Ini saya tidak menyebutkan lagi persentase ya, tapi bagian karena BAS tidak ikut dalam perhitungan ya. Nanti perbandingannya berarti 30 dibanding 20.
atau 3:2 ya. Jadi kalau di persentase berarti 60% banding 40% ya. Kan totalnya tetap harus 100% ya. Si BAS udah nggak masuk hitungan karena justru modalnya dia yang akan ditutupin gitu ya. Nah, jadi ini BAS 35, ya 35 ini akan ditanggung oleh Max ya, 3 bagian, berarti 3/5 ya, 3/5 atau 60% kali 35 berarti berkurang 21, sedangkan modalnya NaN akan berkurang 2/5 ya, 2/5 atau 40% kali 35, jadi akan berkurang 14. Selanjutnya kita jumlahkan kembali ya. Modalnya BAS tadi jadi 0, modalnya Max jadi minus. Nah, sekarang Max-nya yang minus ya, minus 12, modalnya NaN 82. Nah, maka karena yang minus ya, yang minus ini akan kita tutupi lagi dengan modal partner yang masih punya angka. Yang BAS kan udah 0, udah nggak usah diikutin lagi gitu ya. Yang Max ini minus 12, maka akan kita ambilkan ya, akan kita tutup ya, kita tambah modalnya 12 agar menjadi 0 ya. Kita ambilkan dari modalnya NaN 12. Sehingga nanti totalnya BAS 0, Max 0, NaN 70. Ya, artinya apa? Kalau nanti ada kas ya, netnya itu 70 setelah bayar utang ya, maka yang 70 ini akan diberikan kepada NaN saja ya untuk pengembalian modalnya NaN. Berarti yang lain belum dapat pengembalian. Nah, itu konsep dari safe payments ya. Berikutnya ya, bagaimana kita menggunakan safe payment schedule ini ke proses likuidasi bertahap. Kalau di likuidasi yang sederhana tadi serta-merta ya, jadi dalam satu waktu, dalam satu periode itu asetnya terjual semua, kemudian kita lunasi utang semua dan sisa kasnya kita bagikan seluruhnya kepada para partner ya, dan otomatis partnershipnya bubar. Nah, pada praktiknya belum tentu ya dalam satu periode itu serta-merta partnershipnya langsung bubar. Tidak semudah itu ya dalam rangka menjual peralatan ya, apalagi kalau aset tetapnya itu berupa tanah, bangunan, itu sangat susah ya menjualnya ya. Nah, jadi kadang memerlukan waktu berbulan-bulan ya. Nah, likuidasi bertahap ini ya, misalkan untuk proses likuidasi ini bisa memakan waktu berbulan-bulan dan kita akan menyusun skedul likuidasinya per bulan ya, per periode ya. Nanti untuk pembagian kasnya kita menggunakan tadi yang safe payment schedule ya. Jadi pembagian kas tiap bulannya dalam proses likuidasi ini nanti dasarnya adalah safe payment schedule. Ya. Jadi safe payment schedule itu digunakan dalam rangka itu ya membantu untuk distribusi kas kepada para partner ya. Kas akan dibagikan kepada partner kalau kasnya ada. Ya iya, kalau kasnya nggak ada yang mau dibagi apa gitu ya. Kemudian sebelum seluruh keuntungan dan kerugian terrealisasi. Jadi karena bertahap, ya sudah kita tinggal lihat ya dalam satu periode ini atau dalam satu bulan ini kasnya berapa sih saldonya, itu kita bagi dulu ke para partner gitu ya setelah bayar utang. Kemudian nanti kalau bulan berikutnya ada kas lagi, dibagikan lagi gitu ya. Nah, nanti kita menggunakan alat bantu safe payment schedule. Nah, urutan likuidasi pada partnership ya. Ini tadi partnershipnya solvent, tapi partnernya asumsinya insolvent gitu ya. Nah, urutannya tetap bayar utang dulu ya. Utangnya utang prioritas ya. Utang selain kepada para partner. Kemudian selanjutnya partner dapat menerima distribusi kas dengan menggunakan safe payment schedule. Nanti kita akan menyiapkan statement of partnership liquidation ya, seperti statement of cash payment tadi ya, dalam bentuk persamaan akuntansi ya. Nanti yang menunjukkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian selama satu periode. Apakah ada aset non kas yang terjual? Kemudian kalau ada gain atau loss, nah kita akan mendistribusikan ya kepada modalnya partner. Kemudian misalkan ada pembayaran kepada kreditur.
Dan nanti di akhir periode kita lihat ya saldo kas berapa yang akan didistribusikan kepada para partner. Nah, safe payment schedule ini akan kita siapkan lebih dahulu sebelum kita mendistribusikan kas kepada para partner. Ya. Nah, sekarang kita coba yang contoh ya untuk menyusun statement of partnership liquidation ya. Di sini partnership, debt, can, dan rent ya. Ini neraca sesaat sebelum likuidasi ya di tanggal 31 Desember 2016. Saldo kasnya 240, kemudian memiliki piutang, ada loan to rent, kemudian ada inventory, land equipment, dan goodwill. Ya, total asetnya 1.400. Selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitas ya. Utangnya terdiri dari account payable, not payable. Ini yang utang prioritas ya. Ini yang utang prioritasnya yang $500. Kemudian ada loan from Ken. Loan from Ken berarti ada utang kepada Ken ya sebesar 20. Lalu modal masing-masing ya, debt 340, Ken 340 dan rent 200. Income ratio-nya 50% banding 30% banding 20%. Ya. Nah, selanjutnya likuidasi dilakukan mulai 1 Januari. Ya, kita akan membuat bertahap ya. Ini untuk periode yang pertama di bulan Januari. Kita sajikan statement of partnership liquidation ya, persamaan akuntansi harta ya, sama dengan utang plus modal ya kan. Nah, hartanya ini di sini kita breakdown ya jadi kas dan harta yang berupa non kas. Saldo di tanggal 1 Januari 2017 ya. Ini sama dengan saldo 31 Desember 2016 yang ini ya. Kita sajikan kasnya 240, kemudian total aset non kasnya 1.160 ya. Total yang ini berarti ya. 1.160. Kemudian utang prioritasnya 500, tadi yang account payable dan notes payable. Kemudian modalnya debt 340, ada utang kepada Ken 20, modalnya Ken 340 dan modalnya rent 200. Kita akan selesaikan dulu untuk utang piutang ya antara partner dengan partnership ya. Terutama yang piutangnya partnership ya kepada partner ya. Di sisi aset ya ada loan to rent sebesar 40. Ini akan kita offset langsung ya ke modalnya rent ya. Jadi ini kita offset ya, offset rent loan. Maka 40 akan kita kurangkan dari aset non kas dan akan kita kurangkan dari saldo modalnya rent. Berikutnya kita lihat akun-akun yang ada di asetnya ini debt, can, dan rent. Dari akun-akun aset ini ya ada akun goodwill. Goodwill itu kan kalau dijual susah ya, apalagi ini kan bubar ya, partnershipnya bubar, maka tidak bisa dijual. Maka kemungkinan paling maksudnya goodwill ini akan dihapuskan ya. Jadi kita akan menghapuskan goodwill ya karena tidak bisa dijual kan ini mau bubar ya. Goodwill akan kita hapuskan. Jadi aset non kasnya akan kita kurangi 40 ya penghapusan goodwill. Penghapusan goodwill ini kita asumsikan sebagai loss ya dan akan kita kurangkan dari modalnya debt, can, dan rent sesuai dengan proporsi income ratio-nya ya. Modalnya dia berkurang 20, modalnya rent berkurang 12, dan modalnya rent berkurang 8 ya. 50 kali 40, 30 kali 40, 20 kali 40. Ini 20, 12, 8 ya. Berikutnya ya misalkan ini di bulan Januari terdapat piutang yang berhasil dilunasi gitu ya. Ada penagihan piutang yang senilai 200 ya. Ini kita terima 200 juga. Nah, berarti pas ya, tidak ada gain, tidak ada loss ya. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan di saldo modalnya partner. Berikutnya dari nilai inventory yang ada ini yang nilai bukunya 160.000 ini laku terjual 200 ya. Berarti ada
gain ya. Ada gain 40 ya. Nah, ada gain 40. Gain 40 ini akan kita alokasikan sebagai penambah modal. Modalnya debt akan bertambah 40 kali 50% ya, akan bertambah 20. Modalnya Ken akan bertambah 40 kali 30% ya, akan bertambah 12. Dan modalnya Ren akan bertambah 40 kali 20%, akan bertambah 8 ya. Sudah, ini kejadian selama bulan Januari ya. Berikutnya kita jumlahkan dulu ya sebelum kita distribusikan kasnya ya. Saldo kasnya per 31 Januari adalah 640. Kemudian saldo aset non kasnya masih 720. Saldo utangnya 500. Saldo modalnya debt 340. Saldo modalnya Ken ya, ini totalnya 360 ya, totalnya. Saldo modalnya Ren 160. Nah, save payment schedule itu akan kita gunakan untuk bantu ini. Ini ada saldo kas 640. Ini buat apa? Atau dibagikan kemana? Bagikan ke debt, Ken, atau Ren. Nah, pembagian pertama itu untuk nanti untuk nutup utang ini ya. Untuk nutup utang yang 500. Ya. Setelah dikurangi utang, itu kan berarti masih ada sisa 140 ya kan. Nah, sisa 140 ini dibagi ke siapa? Apakah ke debt, apakah ke Ken, atau ke Ren? Ya. Ini yang akan kita jawab menggunakan save payment schedule. Ya. Untuk menyusun save payment schedule di sini ada tambahan informasi ya. Tadi dari yang 640 itu, yang 500 pasti akan kita gunakan untuk bayar utang ya. Yang sisanya 140 ke siapa? Ya. Nah, ada tambahan informasi ya, dari yang nilai kas 140 ini ya, 20 dolarnya itu akan ditahan ya sebagai biaya likuidasi. Ini yang akan kita catat sebagai apa? Other possible loss. Ya, other possible loss-nya 20. Ya, jadi yang 140 itu 20 yang di retain, berarti sisanya nanti masih 120. Nah, 120 apakah dibagi ke debt, apakah ke Ken, atau ke Ren? Nah, ini yang akan kita jawab. Nah, kita akan menyiapkan save payment schedule untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Kita sajikan dulu nilai ekuitas partner pada tanggal 31 Januari ya secara neto ya. Saldonya debt 340 yang ini ya. 340. Saldo modalnya Ken totalnya 360 dan saldo modalnya Ren 160 ya. Jadi saldo per 31 Januari yang kita cantumkan di save payment schedule. Berikutnya tadi asumsi non kas asetnya loss. Terlihat di sini ya. Kita lihat saldo aset non kas per 31 Januari ya. Ini 720. Ini kita asumsikan rugi ya. Jadi rugi ya, possible loss ini 720. Ini akan kita alokasikan ke pengurangan modalnya debt, Ken dan Ren sesuai dengan proporsi income ratio ya. Modalnya debt akan berkurang 360 ya, 50% kali 720. Modalnya Ken akan berkurang 30% kali 720 ya, berkurang 216. Dan modalnya Ren akan berkurang 20% kali 720 akan berkurang 144. Ya, kemudian possible loss tambahan tadi terkait biaya likuidasi ya. Ini akan kita alokasikan juga ya. Jadi yang minus 20 ya, yang kas ditahan untuk biaya likuidasi ya kita tambahkan ke sini ya, other possible loss. Ini akan kita kurangkan ke modalnya debt 10 ya, 50% kali 20 akan kita kurangkan ke modalnya Ken 30% kali 20 ya, akan berkurang 6 dan akan kita kurangkan ke modalnya Ren ya 20% kali 20 ya, akan berkurang 4. Lalu kita jumlahkan ya, modalnya debt minus 30, modalnya Ken 138 dan modalnya Ren 12 ya.
Ini minus ya, modelnya debt minus 30. Nah, tadi minusnya akan kita offsetkan dengan mengurangi modal masing-masing partner yang lain ya. Si Ken akan menanggung 30 bagian, si Ren akan menanggung 20 bagian, bukan lagi persentase ya. Jadi perbandingannya 3:2 atau 60% banding 40% gitu ya. Jadi modalnya Ken akan berkurang berapa tadi? 60% atau 3/5 kalikan 30. Ya, ini akan berkurang 18. Kemudian modalnya Ren akan berkurang 40% ya kali 30 atau 2/5 kali 30 ya akan berkurang 12 ya. Sehingga nanti hasil save payment-nya ya total modalnya debt ini 0, kemudian Ken 120 dan Ren 0. Maka ya untuk jawaban dari yang ini tadi, yang 120 sisa kasnya akan diberikan kepada Ken. Itu ya. Jadi save payment-nya untuk menjawab ini tadi. Nah, kita masukkan ya distribusinya ke statement of partnership liquidation ya. Yang 640 ini tadi ya pertama kita gunakan ya untuk menutup utang prioritas ya. Utang prioritasnya kita tutup sehingga saldonya 0. Kemudian kasnya berkurang 500 ya untuk bayar utang. Sisanya yang 20 ini akan kita retain tadi cash withheld ya untuk biaya likuidasi. Maka yang 120 ya sisanya ini akan dibagikan kepada Ken saja, yaitu untuk menutup piutangnya Ken ya atau utang kepada Ken, dan yang 100 untuk pengembalian modal kepada Ken. Sehingga saldo di tanggal 1 Februari saldo kasnya adalah $20, saldo aset non kasnya 720, saldo utang prioritasnya 0, saldo modalnya debt 340, saldo modalnya Ken 240, dan saldo modalnya Ren 160 ya. Saldo tanggal 1 Februari ini akan kita gunakan ya untuk melanjutkan statement of partnership liquidation di bulan Februari. Kita lanjutkan ya, 1 bulan lagi nih yang bulan Februari ya. Kejadian atau event-event di bulan Februari ini yang ada di kotak biru ya. Yang ada di kotak biru ini ya. Kejadian di bulan Februari ini ya. Yang pertama ada penjualan equipment. Ini yang atas saldo tadi ya, saldo 1 Februari tadi ya. Kemudian selama bulan Februari terdapat penjualan equipment. Nilai buku dari equipmentnya 80 ya, laku terjual 60. Berarti ada loss ya. Kas yang diterima jauh lebih kecil daripada nilai aset non kasnya. Loss-nya akan kita alokasikan sebagai pengurang modal masing-masing partner sesuai income ratio ya. Modalnya dia berkurang 10 ya, 50% kali 20 ya. Ini ada loss kan ya, loss 20 ya. 20-nya ini akan kita alokasikan ya, pengurang modalnya debt 10, pengurang modalnya Ken 6 ya, 30% kali 20, dan modalnya Ren akan berkurang 4, 20% kali 20. Selanjutnya, penjualan atas inventory. Nilai buku inventorinya 240. Laku terjual 160. Berarti ada loss lagi ya. Loss sebesar 60. Ini akan kita alokasikan juga ke pengurang modal masing-masing partner ya. Modalnya debt akan berkurang 30, modalnya Ken berkurang 18, dan modalnya Ren berkurang 12. Selanjutnya ada beban likuidasi yang muncul ya. Kita ambilkan dari kas ya sebesar 4 ya, kasnya berkurang 4, dan beban likuidasi ini langsung kita kurangkan ke modal masing-masing partner ya. Modalnya debt akan berkurang 50% kali 4 ya, berkurang 2. Modalnya Ken akan berkurang 30% kali 4 ya, berkurang 1,2.
dan modalnya REN akan berkurang 20% kali 4 ya 0,8. Dan terakhir di bulan Februari ini tiba-tiba gitu ya ada yang mengklaim ini partnership apa ini debt Ken dan REN masih punya utang loh gitu ya, ada utang baru yang muncul ya. Ya, sehingga nih untuk utang prioritasnya ada tambahan, ada utang baru yang muncul ya. Jadi tiba-tiba ada utang baru yang muncul gitu ya. Nah, utang yang muncul ini ya ada pihak yang mengklaim adanya utang ini ya. Maka akan diperlakukan sebagai pengurang modal masing-masing partner ya. Modalnya dia berkurang 4 ya 50% kali 8, modalnya Ken berkurang 2,4 ya 30% kali 8, dan modalnya REN akan berkurang 1,6 ya 20% kali 8. Nah, kita hitung saldonya ya di tanggal 28 Februari. Ini saldonya, saldo kasnya ya 256.000 ya, saldo awal Februari ditambah hasil penjualan dikurangi ini pembayaran untuk beban likuidasi ya. Saldo kasnya 256.000, saldo aset non kasnya 400.000, saldo utang baru 8, saldo modalnya debt 294, saldo modalnya Ken 212,4, dan saldo modalnya REN 141,6. Kita akan mengalokasikan 256 ini berarti nih ya untuk bayar utang 8. Nah, sisanya berarti berapa itu 248 ya. Nah, 248 ini tadi dari yang asumsi bulan sebelumnya 20 akan ditahan ya, akan di retain ya, di withheld. Berarti selisihnya yang 228. Nah, inilah yang nanti akan dibagikan ke debt kah, ke Ken kah, atau ke REN kah gitu ya. Kalau dapat semua pun dapatnya masing-masing berapa. Nah, ini alokasi yang $228 ini akan kita jawab menggunakan Save Payment Schedule ya. Pertama kita sajikan dulu ya saldo modal masing-masing partner per 28 Februari ya. Saldo modalnya debt tadi 294, modalnya Ken 212,4, dan modalnya REN 141,6. Saldo dari aset non kasnya adalah 400 ya. Ini tadi kita perlakukan sebagai loss ya. Nah, akan kita kurangkan ke modalnya debt 50% kali 400 ya, berkurang 200. Kemudian modalnya Ken berkurang 30% kali 400 ya, berkurang 120, dan modalnya REN berkurang 20% kali 400 ya, berkurang 80. Lalu cash withheld tadi yang 20 ya. Ini juga mengurangi modal masing-masing partner ya, modalnya debt berkurang 10, modalnya Ken berkurang 6, dan modalnya REN berkurang 4. Kemudian kita jumlahkan ya. Modalnya debt menjadi 84, modalnya Ken 86,4, dan modalnya REN 57,6. Seluruhnya positif ya. Tidak ada yang harus di offset gitu ya. Nah, sehingga 228 itu akan diberikan ya untuk menutup modalnya debt ya, untuk mengembalikan modalnya debt sebesar 84, untuk dikembalikan ke modalnya Ken 86,4, dan dikembalikan ke modalnya REN 57,6 ya. Dari Save Payment Schedule ini kita melengkapi schedule of partnership liquidation ya di bulan Februari. Ini saldo predistribusi tadi ya di tanggal 28 Februari ya. Untuk saldo kas 256, yang pertama 8 tadi untuk menutup utang baru yang muncul. Kemudian yang $20 ini yang ditahan ya, dan selisihnya 228 ini diberikan ya, dikembalikan sebagai pengembalian modalnya debt 84, pengembalian modalnya Ken 86,4, dan pengembalian modalnya REN 57,6. Sehingga saldo di tanggal 1 Maret ya, saldo kasnya saldo kasnya $20 ya. Kemudian saldo aset non kasnya 400, saldo utangnya 0, saldo modalnya debt 210,
modalnya Ken 126 dan modalnya Ren 84. Ini masih ada saldo ya. Berarti proses likuidasinya belum selesai. Masih akan berlanjut ke bulan Maret. Nah, ini masih sampai dengan Februari ya. Nah, ya. Masih akan berlanjut di bulan Maret. Nanti kita akan teruskan gitu ya. Kita akan melengkapi lagi schedule of partnership liquidation, event-event yang terjadi atau transaksi selama bulan Maret itu apa saja. Apakah dari sisa aset non kasnya ini terjual seluruhnya atau tiba-tiba muncul lagi yang mengklaim adanya punya piutang ya terhadap partnership atau seperti apa ya.